Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, eee, acara pada Coding Talk hari ini kita akan membahas dengan tema UI desain mengoptimalkan desain UI dengan memahami UI guideline. Untuk link presentasi teman-teman bisa melihat pada kolom chat. Oke, untuk mengoptimalkan desain UI ini seiring dengan perkembangan teknologi saat ini telah menciptakan permintaan yang sangat meningkat untuk pembuatan aplikasi mobile maupun web yang menarik dan mudah digunakan. Nah, untuk menciptakan pengalaman user pengguna yang optimal pada desain antarmuka pengguna atau UI, UI designer itu memiliki peran yang krusial. Nah, teman-teman, di sini kita perlu untuk memahami dan menerapkan UI guideline atau bisa disebut yang lain itu pedoman desain antarmuka pengguna. Ini adalah sangat penting untuk mencapai konsistensi, fungsionalitas, dan kepuasan terhadap user pengguna. Adapun materi pada hari ini yang kita akan bahas itu yang pertama ada mengenal UI guideline, fungsi UI guideline, manfaat UI guideline, membuat UI guideline color style, membuat UI guideline tipografi, dan membuat UI guideline button. Oke, di sini itu yang pertama kita akan mengenal UI guideline. UI guideline ini adalah sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan dalam mendesain suatu produk digital. Sebenarnya UI guideline itu banyak, nggak harus color style dan tipografi. Ada yang lain yaitu seperti UI guideline margin, terus input form, dan table, dan lain-lain masih banyak. Adapun aturan-aturan yang berada pada UI guideline itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan warna, daftar font yang bisa digunakan, ukuran font yang bisa digunakan, bentuk warna dan ukuran pada button, bentuk input tag, bagaimana kita menampilkan pesan error, input tag, dan bagaimana button jika diklik hover atau saat diklik, bagaimana ukuran font saat digunakan sebagai heading atau saat digunakan sebagai tag di suatu paragraf, dan bagaimana jarak antar elemen. Nah, itu saja aturan-aturan yang berada pada UI guideline. Nah, di sini adapun fungsi UI guideline itu untuk menyeragamkan, membuat suatu desain menjadi konsisten sehingga dapat menciptakan suatu user experience yang bagus. Sehingga dengan begitu kita dapat mencapai tujuan bisnis secara optimal. Adapun manfaat UI guideline ini, yang pertama itu konsistensi di semua halaman sebuah produk digital bisa terjaga. Yang disebut konsisten itu misal di halaman ini ada tombol register dengan warna hijau. Nah, otomatis juga di halaman selanjutnya itu login misalkan. Tombolnya juga harus sama seperti register tadi, misal tombol biru, dan di halaman login juga harus biru.
Itu. Yang kedua itu ada workflow atau kinerja menjadi lebih cepat dalam membuat produk user interface. Nah, yang disebut untuk menjadi lebih cepat dalam membuat produk ini, itu kita menggunakan memanfaatkan misal ada UI guideline tipografi ya kita menggunakan UI guideline yang ada itu tipografi, color style dan lain-lain. Sehingga kinerja kinerja kita lebih cepat dalam membuat desain tadi. Dan selanjutnya itu desainer bisa lebih fokus ke pembuatan solusi. Nah, yang mana pembuatan solusi ini dari si user mengalami kendala itu. Misal user menginginkan buttonnya harus seperti ini. Nah, si desainer harus bisa fokus ke situ. Selanjutnya itu membantu developer dalam implementasi desain ke dalam bentuk code. Nah, adapun yang lain itu UI design ini membantu developer dalam implementasi desain ke dalam bentuk code. Di dalam Figma itu sudah ada misal aturan color seperti apa itu tinggal dilihat pada pengaturan UI-nya di sebelah kanan. Kalau di Figma itu nanti dia muncul seperti color blue misal untuk background colornya seperti ini, maka dengan mudah si developer akan menerapkan warnanya tersebut untuk diaplikasikan menjadi tampilan web ataupun mobile. Selanjutnya kita akan mengenal color style. Fungsi color style ini untuk memudahkan seorang desainer untuk menentukan warna yang sudah dibuat sesuai kebutuhan produk user interface yang akan dibuat. Untuk menentukan warna dari user interface ini itu kita bisa mendiskusikan dari keinginan si user. Misal si user ingin warna biru atau hijau, itu tergantung dari usernya. Jadi kita itu menentukan warna untuk kombinasi warnanya gitu dalam pembuatan suatu produk lah. Oke, selanjutnya kita akan membuat UI guideline color style. Untuk membuat color style itu kita akan membuat seperti tampilan pada ini. Itu ada hitam, abu-abu, merah, hijau, biru, dan kuning. Oke, langsung saja kita ke pembuatannya. Langsung ke Figma. Oke, di sini sudah saya siapkan contoh pada desain tadi. Oke, yang pertama kita akan buat kanvasnya dulu atau rectangle. Kita bentuk dia seperti gambar ini ukurannya. Lalu kita ganti warna putih. Selanjutnya kita buat lingkaran seperti pada gambar. Oke, di sini saya akan pakai width-nya itu 200.
20 dan height-nya 200. Oke, kita kasih jarak atasnya 90 dan kirinya 190 marginnya. Selanjutnya kita duplikat saja ini dengan menekan tombol Ctrl D. Arahkan terlebih dahulu ke elemen yang kita buat. Lalu geser dengan menekan tombol Shift. Lalu kita Ctrl D lagi. Ya, akan jadi sudah ini. Lalu kita bikin namanya dulu, hitam pekat, hitam, dan hitam terang. Oke, kita buat tagnya. Kita perbesar terlebih dahulu. Ukurannya 32 dan itu font weight-nya medium. Ini hitam pekat. Hitam pekat ini dia lebih ke warna gelap. Dan ada hitam dan hitam terang. Lalu kita seleksi pada bagian elipsnya, lalu kita buat dia sesuai dengan warna code ini yang sudah disediakan. Lalu kita ganti di sini pagar 2E 3C 40. Kita enter, maka dia akan berubah warnanya. Dan selanjutnya kita arahkan dulu ke elipsnya, lalu kita ganti warnanya sesuai kode warna. Empat puluh, 48, 52. Lalu kita buat hitam terang. Kita arahkan lagi ke elips selanjutnya, lalu kita ganti warna. Delapan, 64, 79. Dia akan berubah warnanya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita duplikat dengan cara kita seleksi terlebih dahulu elemennya. Lalu kita seleksi elipsnya yang ketiga ini, dan seleksi juga tagnya dengan menekan Ctrl Shift. Lalu Shift-nya ditahan, kita arahkan ke elemen yang lain. Lalu kita arahkan juga ke tagnya. Jika sudah terseleksi semua, langsung saja kita
tekan Ctrl D, maka dia akan terduplikat. Nah, jika sudah terduplikat, kita tekan tombol Shift, kita tekan, lalu kita geser elemennya seperti ini. Agar sejajar kita tekan Shift. Oke, seperti ini. Backgroundnya ke bawah. Kita hapus saja backgroundnya. Ini kanvasnya terbawa. Oke, seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita duplikat terlebih dahulu. Setelah itu kita tinggal ganti-ganti warnanya saja. Caranya masih sama seperti tadi. Oke, ini terbawa lagi kanvasnya. Oke, kita Ctrl D lagi. Ada 6 ya. Oke, kita duplikat yang sebelah kanan. Oke, udah ada 6. Kita kecil aja ini. Nah, langsung saja kita ganti sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya kita bikin warna abu-abu. Kita seleksi dulu yang ini. Lalu kita ganti kode warnanya. Itu abu-abu pekat. Kita ganti tagnya juga. Abu. Kita seleksi ini. E5. E5. Oke, abu-abu terang. F5, F6, dan F8. Oke, enter. Kita ganti tagnya.
baku terang. Oke, selanjutnya kita bikin ini merah. F248 yang dia akan berubah, ganti merah pekat. Selanjutnya warna merah biasa. FT 69 enter. Si merah, kalau kita klik ini A. Nah, ini merah terang. Selanjutnya warna hijau. Enter. Hijau pekat. Selanjutnya warna hijau biasa. Tiga BB 67. Hijau. Terus hijau terang. 80 C 982. Kita ganti tagnya juga. Terus selanjutnya warna biru. Ini. Kita seleksi yang ini. Tiga 91 di 9 enter. Lalu kita ganti tagnya biru pekat. Lalu warna selanjutnya biru biasa. 44 A E F 3. Lalu kita bikin biru terang. D
9 E D F J, enter, udah berubah, kita ganti warnanya lagi, ganti teks biru terang. Oke, selanjutnya kita bikin warna kuning. F1 B2 03, kita kasih pagar. Kita ubah tagnya jadi kuning pekat. Apa ini? Oke, catnya warna ini kuning biasa. FPG 00 liter. Tidak berubah, kita ganti tabnya kuning. Ayo, lalu kita bikin kuning terang. Nah, kita ganti FFD E80. Kita enter, dia akan berubah. Kita ganti tagnya kuning. Untuk color style itu teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan untuk untuk membuat produk sesuai desain teman-teman ya, sesuai kebutuhan produknya yang ingin dibuat. Misal mau desain tampilan dashboard web itu warnanya apa aja yang dibutuhkan, kalian bisa bikin color stylenya seperti ini. Jika sudah terbuat seperti ini, lalu kita aplikasikan untuk dia menjadi ya, UI guideline-nya. Untuk pembuatan color style-nya, kita bisa klik ini, seleksi warna hitam, misal, lalu kita klik kotak pada pengaturan fill-nya, kita klik kotak ini, lalu kita klik tambah. Nah, maka dia akan terbuat color style. Lalu kita kasih nama. Nah, di sini sampai cut. Slash misal hitam, lalu kita klik create style, maka dia akan terbuat seperti ini. Lalu kita bikin lagi seterusnya sampai warna kuning. Dan ini warna hitam slash hitam. Klik lagi, maka dia akan mengurutkan sesuai label yang kita buat tadi. Hitam, dia akan ke hitam. Lalu kita bikin ini hitam terang.
tambah hitam terang. Ini kita kristal, lalu kita bikin selanjutnya abu-abu. Masih sama caranya. Abu-abu, backup, slash abu-abu. Kristal, lalu abu-abu. Ini udah merah. Oh iya, ternyata penamaannya terbalik kayaknya. Merah, jelas. Nah, kayak gini harusnya. Merah, merah terang. Jadi dia akan sesuai list merah. Jadi merah, merah, merah doang. Ini kita salah. Jadi kita ubah.
Di sini abu-abu terang. Abu terang. Enggak ubah ya. Oke, kita hapus saja di sini. Delete style. Ini udah delete. Ini delete. Jadi kita ulang yang tempatnya tadi. Tem cut terus ini bias. Ah, kok dia jadi ini empat kos empat ganti sesuaikan list warnanya. Kita ke warna hijau. Kita bikin color style-nya.
jauh, jauh pekat. Lalu di enter. Oke, warna biru, biru, biru pekat. Ini biru biasa, ini bisa kita sebut itu biru muda. Dah, terakhir warna kuning. Oke, color style kita udah jadi. Nah, dia akan seperti ini kalau udah jadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tipografi. Tipografi ini itu untuk memudahkan user membaca sebuah teks dengan jelas pada user interface yang kita buat. Untuk tipografi itu teman-teman bisa kunjungin material lesson pada link berikut ini. Lalu teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, di sini ada tipe scale. Itu teman-teman mau bikin tipografi sesuai kebutuhan, misal mau fontnya Roboto atau OpenSense atau Noto, Sign, GP atau Monstrate atau Popin dan lain-lain. Itu tergantung kebutuhan teman-teman dalam membuat user interface kebutuhan masing-masing. Untuk membuatnya kita akan membuat tipografi ini sesuai dengan aturan yang di sini. Itu ada font, nama fontnya itu Roboto, misal width-nya itu lex dan size-nya 96 pixel dan ada liter spacing-nya itu min 1.5 pixel untuk headline 1. Dan tipografi ini ada headline 1 sampai dengan headline 6 dan ada lagi subtitle 1, subtitle 2, body 1, body 2 dan button, caption dan overline dan memiliki aturan masing-masing. Jadi kita akan membuat tipografi dengan nama font Roboto ini seperti tabel ini yang sudah saya buat di sini. Langsung saja ke Figma-nya. Itu sini sudah saya siapkan contoh tipografinya dengan nama font
Roboto. Jadi di sini teman-teman bikin rectangle-nya terlebih dahulu seperti tadi, seperti pembuatan color style, nggak jauh dari nggak nggak jauh dari pembuatan color style. Ini juga agak sedikit mirip pembuatannya. Lalu kita ganti warna putih. Lalu kita bikin alis scale-nya ya, dari H1 sampai dengan overland. Di sini menggunakan tag biasa ya. Nah, ini salah satu itu. Lalu kita duplikat saja. Oke, jaraknya itu 60 lah ya. 50 lah. Oke, kita Ctrl D lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini udah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita ganti aja langsung. Ini H2. Ini H3. Ini H4. Dan ini H5. Ini H6. Ini subtitle. Subtitle 1. Ini titel 2. Body 1. Body 2. Dan button. Terus caption. Dan overland terakhir. Overland. Oke, langsung kita ke seleksi H1-nya yang ini. Lalu kita sesuaikan pengaturannya. Itu untuk white-nya itu ada di sini. Kita pilih font-nya itu dari Roboto. Yang ini. Lalu kita pilih like. Dan size-nya itu 96. Oke. Ini nggak usah case-nya. Lalu liter spacing tuh ada yang di sini. Min 1.5 pixel. Kita kasih dia pixel kayak gini. Kalau nggak dikasih pixel, dia akan ke default, itu aturannya. Dia akan menggunakan persen. Lalu kita enter.
Dan seperti ini. Kita geser ke atas. Selanjutnya H2. Masih sama seperti tadi. Kita cari fontnya dulu. Roboto. Dan ini 60 size-nya. Lalu fontnya, font wax-nya itu light. Lalu letter spacing-nya 0, 0,5 pixel. Kita enter. Kita atur. Lalu udah atur jaraknya. Kita ke H3. Caranya masih sama. Cari fontnya. Lalu kita ganti ukuran font wax-nya. Tuh kita pakai reguler. Lalu ukurannya 48 dan letter spacing 0. Kita enter. 0 pixel ya. Oke. Oke, kita geser, jajarkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu ke H4. 4 itu ukurannya 34. Oke, kita ganti font tag-nya Roboto. Lalu kita pakai font wax-nya reguler dan ukurannya 34. Lalu font wax-nya 0,25 pixel. Enter. H5. Kita ganti fontnya juga Roboto. Font wax-nya reguler ukuran 24. Reguler ukuran 24. Oke. Letter spacing 0. Kita pakai yang pixel aja ya. Oke, kita ke H6. 6 itu medium. Ini kita ganti Roboto, font white-nya medium. Ukurannya 20. Dan letter spacing 0,15. 0,15 pixel. Lalu selanjutnya ada subtitle. Subtitle itu reguler. Font wax-nya ukurannya 16. Dan letter spacing 0,15 pixel. Kita enter. Oke, kita sejajarkan dulu.
Body 2, tipe 2. Itu ukurannya 14 dan pond wax-nya medium. 14. Ini 0.1. 0.1 pixel. Itu body 2, body 1. Body 1 itu reguler dan ukuran 16. Ukurannya 16. Convex-nya reguler dan meter spacing 0,5. 0.5 pixel. Oke, itu body 1. Lalu ke body 2. Itu reguler, ukurannya 14. Ukuran 14. Dan meter spacing 0.25. 0.25 pixel. Oke. Lalu selanjutnya button. Itu kita pakainya medium. Ukurannya 14. Robot itu medium. Size-nya 14. Dan liter spacing 1.25 pixel. Lalu selanjutnya caption. Caption ini tuh reguler. Font wax-nya reguler. Ukurannya 12. Dan liter spacing 0.4 pixel. Kita enter. Lalu yang terakhir overland. Reguler. Terus ini reguler enggak? Ya reguler. Terus font size-nya 10 dan liter spacing 1.5 pixel. Oke, selesai. Oke, ini kita sejajarkan. Oke, gitu. Lalu kita kasih jaraknya terlalu jauh ini.
kita seleksi lagi, kita Ctrl Shift, lalu kita arahkan saja ke elemen ini. Lalu kita klik bagian garis ini. Kalau kita klik ini, lalu kita atur jaraknya mau berapa antara elemen H1 ke H2 dan H3 ke H selanjutnya. Oke, kita kasih jarak itu sekitar 20 marginnya. Oke, segitu cukup. Lalu kita kecil ini. Nah, up. Kita geser sini. Nah, ini kita tarik dah. Untuk membuatkan tipografi stylenya tadi hampir sama juga. Ini kita seleksi, lalu kita klik kotak ini, lalu kita klik tambah ini, bikin untuk membuat tekstilnya. Lalu kita kasih nama dia headline. Enggak, H1 sini headline. Kayaknya headline 1. Oh enggak, saya kasih kayak gini. Tuh labelnya tuh headline. Lalu kita kasih varian namanya H1. Lalu kita enter. Jadi akan terbuat. Ini juga sama, kita seleksi elemen H2. Lalu kita klik kotak ini. Lalu kita klik klik tambah ini. Lalu kita buat nama tekstilnya. Tadi headline, ini juga headline. Slash H2. Dia akan berurut seperti ini jadinya. Itu khusus untuk headline. Lagi caranya masih sama. Headline slash H3. Selanjutnya H4. Headline slash H4. Oke, udah jadi. H5 terus H6. Headline H6. Oke, selanjutnya itu subtitle. Kalau subtitle kayak gini. Titel aja, terus slash subtitle 1. Terus
subtitle 2. Subtitle slash subtitle 2. Lalu ke body slash body 1. Body slash body 2. Terus selanjutnya button. Kalau button kan nggak ada list, jadi kita bikin teksturnya button slash button. Button slash button. Oke, selanjutnya caption. Ini juga sama. Caption slash caption. Kalau kita klik create style. Lahir overland. Overland slash overland. Oke, text style-nya sudah kita buat. Itu ada headline itu dari ukuran H1, H2, H3, H4, H5, H6. Oke, biasanya itu H1 ini digunakan untuk judul, dan H2 juga judul, H3 juga judul, dan H4 itu biasa digunakan untuk subtitle pada tampilan website. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan tekstil pada web. H4 itu untuk subtitle dan H5 juga untuk subtitle bisa, dan H6 itu untuk subtitle juga, dan subtitle 1, subtitle 2 itu bisa digunakan pada subtitle juga, dan body 1 dan body 2 itu bisa digunakan untuk tag pada deskripsi atau pada input button. Untuk input button itu biasa kita gunakan H6 biasanya, dan button ini. Dan seterusnya caption, button, dan overland itu bisa digunakan untuk tag yang lebih ukurannya lebih kecil lagi. Biasanya digunakan sesuai kebutuhan masing-masing dalam penggunaan membuat user interface produk. Untuk H6 dan seterusnya itu terkadang UI designer itu menggunakan ini, tipografi ini digunakan untuk pembuatan user interface pada mobile, karena kan tampilan mobile itu kecil dan tagnya juga harus kecil gitu. Oke, untuk pembuatan tipografi mungkin seperti itu saja. Untuk penggunaannya itu nanti selanjutnya kita akan membuat button terlebih dahulu, UI guideline button, yang mana contohnya seperti ini, yang mana kita itu membuat button sesuai dengan color style yang sudah kita buat. Ini misalnya button warna hijau biasa, ini hijau terang, dan ini hijau pekat itu. Mari kita buat buttonnya.
seperti tampilan contoh berikut ini. Lalu langsung saja kita praktekkan pada Figma-nya. Itu udah saya siapkan untuk membuat button. Itu bisa. Oke, untuk pembuatan button itu terdiri dari button small, button medium, dan button large. Itu button kecil, button ukuran sedang, dan button ukuran besar. Yang mana masing-masing button ini memiliki varian dari color style yang kita buat tadi. Itu default itu misal hijau biasa, terus ada hijau terang dan hijau pekat. Hijau pekat itu lebih ke warna yang gelap. Oke, langsung saja kita bikin menggunakan tag terlebih dahulu seperti ini. Kita bikin button seperti ini. Lalu kita gunakan tekstilnya itu tadi kan udah bikin tekstil kan kita gunakan tekstil dari H4 sampai H6. Itu H6-nya untuk ukuran small ini ya, kita gunakan itu. Ini ukuran small. Lalu kita duplicate saja ini untuk medium. Dan ini untuk ukuran large, ukuran button yang besar. Lalu kita ubah tekstilnya. Ini untuk medium kita pakai H5. Ini saya bikin ini hanya buat contoh aja ya. Untuk penggunaan button itu bisa menyesuaikan produk user yang kalian buat sesuai kebutuhan kalian. Lalu ini kita ganti dia menjadi headline H4. Nah, ini untuk ukuran large. Kita sesuaikan. Oke, udah. Lalu kita bikin dia auto layout. Untuk membuat auto layout kita bisa menekan shortcut shift A. Oke, maka dia akan menjadi auto layout seperti ini. Dan ini juga kita auto layout medium. Ini large. Oke, kita ganti nama judulnya itu SM ya. SM berarti ukurannya small, dan MD itu untuk medium, dan LG itu untuk ukuran large atau ukuran besar. Lalu kita ganti warnanya.
Oke, di sini kita pakai warna biru aja, biru. Ini juga biru. Untuk menggunakan color style itu bisa diklik kotak 4 ini, lalu kita pilih yang sudah kita buat tadi color stylenya. Itu ada merah, hitam, abu, hijau, kuning, biru. Jadi kita di sini pakai menggunakan color style warna biru. Ini biru biasa. Dan ini juga bukan. Nah, ini biru. Lalu kita ganti warna pada tag button ini menjadi warna putih. Kita ganti di sini ya. Nah, kita seleksi 3 elemen ini lalu kita ganti secara bersamaan. Nah, dia akan terganti semua. Oke, di sini tuh kita kasih jarak auto layoutnya button itu di tengah. Terus ini kita kasih 0 saja jaraknya. Lalu ini jarak antar tag button itu ke ujung sini, margin lah. Itu kasih marginnya 8. Dan ini ukurannya 28. Untuk small. Dia pixel. Kalau pixel ini dia bisa ukurannya jadi default. Jadi 28 saja, nggak bisa diubah. Lalu kalau lupa kita tambahkan icon. Untuk menambahkan icon itu aku menggunakan plugin icon Nify. Kita bikin ikonnya ini aja, atau mau icon lain juga boleh. Kita pakai icon apa ya? Oke. Kita pakai apa yang rounded atau ukuran lingkaran ini. Kita pakai ini aja. Oke, kita import ikonnya. Maka dia akan ke sini. Lalu kita ganti jadi putih. Seperti itu. Dan kita ubah ukurannya. Untuk mengubah ukuran kalian bisa tekan icon ini untuk mengubah sekaligus dengan weight-nya. Jadi akan menyesuaikan ukuran
Nah itu. Kita ubah ukurannya menjadi 16. Oke, kita buat dia kiri kanan ada ikon. Kita Ctrl T dulu, duplikat. Lalu kita tempatkan dia di kanan. Oke. Selanjutnya itu kita kasih jarak antar icon dan tag buttonnya. Jaraknya 4 saja. Lalu kita bikin ini juga sama. Kita copy ini. Lalu kita pastekan di sini. Dan duplikat lagi. Kita kasih di kiri juga. Lalu kita atur marginnya itu 0. Dan di sini horizontal padding kita kasih 8. Dan di sini 4. Untuk ukuran height-nya kita kasih ukuran 36 medium. Oke, mungkin itu aja untuk medium. Lalu kita ke ukuran large, ukuran besar button. Oke, kita bikin ikonnya dulu. Kita geser sini. Oke, kita duplikat. Kita kasih kiri kanan. Untuk ukuran ikonnya untuk yang large kita ubah dia jadi ukuran 20. Oke, langsung kita kasih height-nya. Biasanya itu aku pakai untuk ukuran height yang ukuran besarnya button itu ukurannya 44. Ini dan ini 0 ukurannya. Ini 16. Ini 4. Oh ya, kita kasih border radiusnya 8. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita jadikan dia ini menjadi komponen. Untuk membuat dia komponen, kita seleksi elemen ini, elemen button small, elemen button medium, dan elemen button large. Lalu kita klik yang pada bagian ini, ketupat ini, atau kotak-kotak ini ya. Lalu kita ada optionnya, itu kan ada drop down, kita klik drop downnya, lalu kita create component set, maka akan otomatis dibuat menjadi komponen yang berisikan 3 properti. Jadi selanjutnya itu kita akan membuat on off pada icon ini. Jadi pengguna ingin menggunakan buttonnya saja gitu. Jadi kita bisa on off kan tombol ikonnya. Jadi
Seperti itu. Untuk membuatnya, kita seleksi ikonnya terlebih dahulu. Ini kita klik ini, bagian frame-nya. Lalu kita klik yang ada lingkaran matching layer ini. Yang mana setelah kita seleksi satu icon ini, maka dia akan terseleksi icon-icon yang lain. Ini icon ini, icon pada bagian button small dan button large. Lalu kita klik ini dan kita aktifkan untuk on off-nya. Itu bisa kita klik yang ini pada kita bikin properti boolean. Nah, di sini kita bikin namanya. Oke, di sini aku bikin itu icon /lab. Icon kiri. Untuk value-nya kita true-kan saja. Jadi dia tuh apa, kalau true itu on biasanya. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin juga itu icon kanannya juga sama. Lalu kita klik select all matching layer ini. Kita klik, lalu kita aktifkan on off-nya. Oh, bentar. Ulangi. Kita klik ini, lalu ini, lalu tambah lagi properti baru. Kita kasih nama icon right, icon kanan. Kita create. Nah, maka dia akan seperti ini. Untuk cara penggunaannya itu bisa kita lihat, dia kan sudah menjadi komponen. Jadi kita bisa kita panggil si icon button button ini dengan mendrag lokal komponen ini. Kita klik ini, lalu kita drag ke sini, maka dia akan terduplikat di sini. Nah, tadi kan kita sudah buat tombol on off untuk ikonnya. Itu bisa kita off-kan, misalnya icon kiri enggak kita butuhkan pada oleh si user, maunya ada icon di kanan doang. Jadi kita off-kan yang kiri itu. Dan misal user mau butuhkan icon, enggak butuh icon, misalnya mau buttonnya saja. Tuh kayak gini. Jadi buttonnya aja yang muncul gitu. Terus misal mau ukuran besar, di sini kan ada propertinya. Terus ukuran besar kayak gini. Ukuran medium. Oke, kita pakai yang small aja. Jadi untuk propertinya aku ganti nama dulu ini jadi size. Nah, ini ganti namanya. Ganti jadi size itu, jadi enak. Oke, selanjutnya kita bikin, kita ganti dulu nama komponen ini jadi button gitu. Lalu gimana cara membuat variannya yang seperti ini. 1, 2, 3. Oke, untuk membuat variannya itu gampang saja. Kita bisa klik
tambah ini atau Ctrl D, kita duplikat saja. Aku biasa membuatnya itu menggunakan shortcut Ctrl D, diduplikat dulu. Oke, kita lebarin dulu ini komponennya, kita lebarin. Oke, segitu cukup. Oke, kita sejajarkan dulu. Oke, segini cukup lah ya. Ini 15 jaraknya. Kita duplikat lagi. Oke, 20 lah jaraknya. 20. Oke, ini kan udah ada nih 3. Tapi di sini itu kan di sini udah kebaca nih properti barunya. Tapi aku mau jadikan button ini menjadi properti baru yang bernamakan state. Seperti ini kita akan bikin dia menjadi state. Pertama kita klik dulu komponennya, yang ini komponen masternya. Lalu kita enter sekali, lalu di sini kita rename, Ctrl R. Nah, kayak gini. Lalu kita bikin current name di sini. Di sini kita kasih dia state default. Oke, kita klik rename gitu. Nah, ada kan, udah ada dia. Jadi state default. Nah, di sini kan ada satu doang defaultnya. Nanti yang kita bikin ini yang ses 4 dan 5 ini dia akan masuk ke state default ini. Untuk membuatnya gimana? Oke, karena ini kan udah menambah properti ses 5, dia nggak kebaca di properti state yang baru kita tambahkan tadi. Untuk membuat dia jadi terdeteksi ke property state tadi, kita ubah namanya itu di sini, klik 2 kali, lalu kita hapus ini. Jadi oke, ini kan small ya, jadi ganti small aja gitu. Lalu state-nya ini misalkan default tadi kan itu untuk warna biru biasa. Ini biru terang, ini aja. Lalu kita enter. Nah, yang ini juga sama, kita ganti namanya jadi small, size-nya small. Lalu state default-nya kita ganti jadi warna yang ketiga itu ada biru
biru pekat, biru pekat. Jadi biru agak gelap lah gitu. Kita enter. Maka dia akan ada, akan masuk ke sini. Kita gantikan. Apa untuk style yang belum kita atur. Jadi kita atur dulu stylenya. Oke. Nah, oke, ini kita ganti warnanya. Ini kan biru biasa untuk defaultnya. Kita ganti ke biru terang kayak gini. Ini kita ganti jadi biru pekat. Nah, kayak gitu. Untuk medium dan large itu sama, kita akan buat seperti ini juga. Caranya juga sama. Kita duplikat saja. Oke, ini juga. Lalu kita ganti namanya di sini. Apa? Biru terang. Ini juga biru terang. Bukan. Biru pekat, maaf. Lalu selanjutnya sama. Bagian defaultnya kita hapus di biru terang. Dan ini biru pekat. Lalu kita atur style colornya. Ini biru terang. Dan ini biru pekat. Ini biru terang. Untuk pembuatan button sih sesuai kebutuhan teman-teman sih. Ini seperti apa? Kalau aku kan ini mau bikin contoh aja. Ini biru terang. Ini biru pekat. Itu gitu aja. Cara penggunaannya. Karena user mau large dan ada button kayak gini. Tinggal ganti aja. Terus warnanya mau pekat. Tinggal diganti di state-nya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu. Contoh kita bikin dah tampilan sederhana aja. Oke, kita bikin frame iPhone Android Large. Oke, misal di sini tuh kita ganti warna jadi hitam.
Lalu tagnya seperti ini. Apakah Anda yakin ingin logout? Misal seperti ini, kita gunakan tagnya, teksturnya itu ukuran body ini aja ya, body 2. Misal ini ada notifikasi lah, tuh notifikasi mau logout dari suatu aplikasi, maka di bawahnya itu ada button. Untuk buttonnya bisa kita panggil aja dari sini, dari komponen yang kita buat seperti ini. Misal nggak ada ikonnya, kita bikin medium aja. Kita ganti namanya logout di sini. Itu. Lalu di kirinya misal mau ada tombol cancelnya, itu. Ada tombol cancel. Kita ganti aja ya. Dia jadi apa? Warna abu. Kalau tagnya terganti cancel. Oke. Ini kita pakai tekstil. Kurang apa yang halus. Oke, kita ganti juga outline body 2. Nah, oke, sudah lebih seperti ini. Oke, biasanya tuh button logout itu warna merah ya. Dia aku ganti aja. Ini jadi merah. Ini. Kita lihat hasilnya. Bentar. Sebentar. Kenapa dia nggak muncul? Oke. IPS-nya keren Android Ledge. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau ini terlalu terang, bisa kita ganti warnanya. Kita ganti aja warnanya.
teman-teman yang gelap gini. Seperti ini. Mungkin itu aja dari pertemuan hari ini yang bisa saya share sedikit ilmu pada pembahasan coding tag hari ini dengan judul mengoptimalkan desain UI dengan memahami UI guideline. Maka itu tadilah UI guideline yang saya bisa share ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin kontak saya ini di WhatsApp atau di GitHub atau di Instagram, di LinkedIn maupun di email saya. Oke, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.